Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian pendidikan Islam. Pendidikan memiliki 3 istilah yang sering digunakan, yaitu tarbiyah, taklim, dan ta'dib. Di antara ketiganya, yang paling terkenal adalah tarbiyah. Salah satu yang memakai kata tarbiyah adalah Abdurrahman An-Nahlawi. Ia beranggapan bahwa istilah itu terkandung misi membesarkan jiwa serta memperluas wawasan peserta didik. Dalam bahasa Arab, istilah tarbiyah yaitu yang pertama berasal dari kata robba, yarbu, tarbiyah, yang artinya bertambah, tumbuh, dan berkembang. Jadi arti pendidikan di sini yaitu proses menumbuhkan dan mengembangkan apa yang ada pada peserta didik, baik secara fisik, psikis, sosial, atau spiritual. Yang kedua yaitu berasal dari kata robia, yarbu dengan wazan hafiyah yahfa, yang artinya menjadi besar atau dewasa. Jadi pendidikan di sini adalah proses atau usaha mendewasakan peserta didik baik secara fisik, psikis, sosial, atau spiritual. Lalu yang ketiga ada kata robba, yarubu, tarbiyah, yang artinya memperbaiki, menguasai urusan, menentukan, menjaga, dan memelihara. Pendidikan di sini yaitu usaha untuk memelihara, mengasuh, merawat, memperbaiki, dan mengatur kehidupan peserta didik agar menjadi pribadi yang lebih baik dalam kehidupannya. Di sini ada pengertian pendidikan Islam menurut para ahli. Yang pertama itu menurut Muhammad Fadil Al-Jamali. Pendidikan Islam yaitu sebagai suatu proses yang mengarahkan manusia ke kehidupan yang lebih baik serta mengangkat derajat kemanusiaannya sesuai kemampuan dasar dan kemampuan ajarnya. Lalu ada M. Arifin. Pendidikan Islam adalah suatu proses sistem pendidikan yang mencakup seluruh aspek kehidupan oleh hamba Allah dengan berpedoman pada ajaran Islam. Jadi, menurut pengertian di atas, pendidikan Islam dapat dikatakan sebagai pendidikan yang dilakukan dengan berbagai cara agar dapat menjadikan peserta didik yang bermutu, yaitu dalam artian perbuatan serta tingkah laku dalam kegiatan sehari-hari selalu memberikan manfaat baik bagi diri sendiri atau lingkungan sekitarnya, sehingga terdapat ruh ajaran Islam dalam setiap perilakunya. Pendidikan Islam Nusantara periode klasik. Masuknya Islam ke Nusantara dengan cara damai, yaitu dibawa oleh pedagang dan mubalik. Ditinjau dari sejarah, Islam sudah masuk ke Indonesia abad ke-7 Masehi atau 1 Hijriah. Kemudian beberapa tahun selanjutnya abad ke-13 Masehi, yang ditandai dengan berdirinya kerajaan Islam di Indonesia. Masuknya ajaran Islam ke Indonesia dipengaruhi pendidikan, karenanya dalam mengajar agama Islam saat itu masih menggunakan metode dakwah seperti ceramah dan dialog interaktif. Saat itu pengajaran Islam dilakukan dengan sistem yang sederhana, yaitu halaqah. Selanjutnya adalah lembaga pendidikan Islam periode klasik. Yang pertama ada masjid al-Aqsa. Masjid secara harfiah adalah tempat bersujud. Namun dalam arti terminologi, masjid diartikan sebagai tempat khusus untuk melakukan aktivitas ibadah dalam arti luas. Fungsi utamanya adalah untuk tempat sholat imam yang sehari semalam, yang setiap minggunya dilaksanakan sholat Jumat dan 2 kali setahun dilaksanakan sholat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Selain itu, fungsi utama masjid Erlangga juga digunakan untuk tempat pendidikan bagi orang dewasa maupun anak-anak, yaitu pengajian yang dilakukan untuk orang dewasa dan juga anak-anak. Yang kedua ada Meunasah Rangka Hidayah. Secara etimologi, kata Meunasah berasal dari bahasa Arab, yaitu madrasah yang berarti tempat belajar atau sekolah. Meunasah merupakan lembaga pendidikan Islam formal pertama di Sulawesi Pasai.
sudut suatu bangunan dan sering dikaitkan dengan masjid. Jadi, kata dayah yang berasal dari kata zawiyah di samping memiliki hubungan kebahasaan, yakni berubahnya kata zawiyah menjadi dayah menurut dialek Aceh, juga memiliki hubungan fungsional, yakni sama-sama merujuk kepada tempat pendidikan. Dayah merupakan lembaga yang menyelenggarakan pendidikan tinggi di Aceh sejak masa Kesultanan Pasai. Dayah dipimpin seorang ulama besar yang disebut Tengku Cik. 3. Pesantren. Pesantren berasal dari kata santri dengan awalan be dan akhiran an, berarti tempat tinggal santri. Secara terminologi, pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang di dalamnya syarat dengan pendidikan Islam yang dipahami dan dihayati serta diamalkan dengan menekankan pentingnya moral agama Islam sebagai pedoman hidup. Inti dari pesantren itu adalah pendidikan ilmu agama dan sikap beragama. Karenanya mata pelajaran yang diajarkan semata-mata pelajaran agama. 4. Surau. Sebutan surau berasal dari Sumatera Barat, tepatnya di Minangkabau. Sebelum menjadi lembaga pendidikan Islam, istilah ini pernah digunakan sebagai tempat penyembahan agama Hindu-Buddha. Ketika Islam masuk, kehadiran surau pertama kali diperkenalkan oleh Syekh Burhanuddin sebagai tempat melaksanakan sholat dan pendidikan tarekat. Dengan cepat bisa tersosialisasi secara baik dalam kehidupan masyarakat Minangkabau. Dalam kamus bahasa Indonesia, surau diartikan tempat atau rumah umat Islam melakukan ibadahnya, sholat, ngaji, dan lain-lain. Surau juga memiliki arti suatu tempat bangunan kecil untuk tempat sholat, tempat belajar mengaji anak, tempat wirid bagi orang dewasa. Sistem pendidikan surau memiliki kemiripan dengan pesantren. Keduanya memiliki kekhususan-kekhususan. Dengan demikian, surau memiliki fungsi ganda, dan yang utama diantaranya adalah fungsi pendidikan. Pendidikan yang ada di surau mirip dengan apa yang ada di pesantren. Inti pelajarannya adalah ilmu agama, yang pada tingkat-tingkat tertentu berdasarkan pada pengajian kitab-kitab klasik atau kitab-kitab kuno. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kurikulum pendidikan Islam Nusantara klasik. Kurikulum ini sesuai dengan lembaga yang berlaku di masing-masing lembaga itu memiliki kurikulum yang berbeda. Yang pertama itu masjid dan bangga. Kurikulum di masjid dan bangga ini yaitu pertama tenaga pendidik. Dari segi tenaga pendidik itu sendiri adalah orang-orang yang secara sukarela mau mengajar, tidak terikat kualifikasi apapun. Jadi orang yang mau mengajar ya silahkan mengajar, orang yang ingin berbagi ilmunya kayak gitu. Terus yang kedua itu mata pelajaran yang diajarkan. Mata pelajaran yang diajarkan itu terutama yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Namun pada perkembangan selanjutnya ilmu-ilmu yang lain itu juga dikaji seperti tafsir, fikih, kalam, bahasa Arab, sastra, dan lain-lain. Terus yang ketiga itu siswa atau peserta didik, di mana peserta didiknya itu adalah orang-orang yang ingin mempelajari Islam, tidak terikat usia dan tidak terikat apapun. Jadi orang yang ingin belajar ya silakan saja datang ke masjid ataupun ke langgar. Terus yang keempat itu sistem pengajaran. Sistem pengajaran yang digunakan di masjid dan langgar adalah sistem halaqah. Sistem halaqah yaitu guru membaca dan menerangkan pelajaran, sedangkan siswanya itu mempelajari atau mendengar saja. Sistem ini tuh hampir mirip dengan sistem klasikal yang berlaku sekarang. Kelebihan sistem ini yaitu pelajar diminta terlebih dahulu mempelajari sendiri materi-materi yang akan diajarkan oleh gurunya, sehingga seolah-olah pelajar menyelaraskan pemahamannya dengan pemahaman gurunya tentang maksud dari teks yang ada dalam sebuah kitab. Sistem ini mendidik pelajar untuk bersikap mandiri. Terus yang kelima itu metode pengajaran. Metode yang digunakan ada dua, yaitu metode bandungan dan metode slogan. Metode bandungan adalah metode di mana seorang guru membacakan dan menjelaskan isi sebuah kitab, dikerumuni oleh sejumlah murid yang masing-masing memegang kitab yang serupa dengan gurunya, mendengarkan dan mencatat keterangan yang diberikan oleh gurunya,
berkenaan dengan bahasa yang ada dalam kitab tersebut pada lembaran kitab atau pada kertas catatan lain. Sedangkan metode serogan adalah metode di mana santri menyodorkan sebuah kitab di hadapan gurunya, kemudian gurunya itu memberikan tuntunan bagaimana cara membacanya, menghafalkannya, dan pada jenjang berikutnya bagaimana cara menerjemahkannya serta menafsirkannya. Terus yang terakhir itu waktu pendidikan. Di Masjid Nanggar ini tidak ada waktu khusus dalam proses pembelajarannya, tapi kebanyakan itu dilakukan pada sore hari atau malam hari. Yang kedua itu Meunasah, Rangkang dan Dayah. Rangkang dan Dayah. Meunasah ini adalah lembaga pendidikan Islam formal pertama di Kesultanan Pasai, di mana pendidiknya itu pendidiknya itu adalah orang yang alim yang biasa disebut dengan Imum Meunasah. Kurikulum yang diajarkan di Meunasah ini yaitu meliputi pembelajaran Al-Quran, dasar-dasar pengetahuan agama, dan bahasa Arab. Selain diajarkan Al-Quran, dasar-dasar agama dan bahasa Arab, juga diajarkan kitab-kitab klasik. Meunasah ini diibaratkan sebagai pendidikan Islam di tingkat dasar pada masyarakat Aceh. Terus sistem pengajaran yang digunakan adalah sistem halakoh, di mana guru membaca kitab sambil menjelaskan maknanya dalam bahasa Melayu atau bahasa Aceh. Kemudian guru meminta salah seorang murid untuk membaca ulang sambil memperbaiki kesalahan-kesalahan bacaan murid. Tapi di sini itu Meunasah hanya diikuti oleh laki-laki saja, sementara murid perempuan belajar dengan Imum Meunasah itu di rumahnya atau di rumah guru agama, dan mereka menginap di rumah guru agama tersebut. Di sini fungsi dari Meunasah adalah mempersiapkan murid-murid yang akan melanjutkan pendidikannya pada tingkat menengah, yakni rangkang. Terus yang selanjutnya itu rangkang. Rangkang adalah tempat tinggal yang dibangun di sekitar masjid. Rangkang ini setingkat dengan SMP ya, di mana rangkang adalah kelanjutan dari Meunasah. Tenaga pendidik di sini itu adalah orang alim yang biasa disebut dengan Tengku Rangkang. Kurikulum pendidikan di Rangkang ini terpusat pada pendidikan agama dan bahasa Arab. Untuk pengetahuan bahasa Arabnya itu menggunakan kitab Al-Jurumiyah dan Mutamimah, sementara untuk pengetahuan agama digunakan Matan Takrib. Terus sistem pendidikan di Rangkang ini itu sama dengan sistem pendidikan di pesantren, di mana murid-murid duduk membentuk lingkaran dan si guru menerangkan pelajaran berbentuk halakoh. Metode yang digunakan itu ya hampir sama dengan metode yang di pesantren, yaitu metode serogan dan petonan. Sistem pengajarannya adalah guru membaca kitab sambil menjelaskan maknanya dalam bahasa Melayu atau bahasa Aceh. Kemudian guru meminta salah seorang murid untuk membaca ulang sambil memperbaiki kesalahan bacaan si murid. Fungsi Rangkang di sini yaitu mempersiapkan murid-murid yang akan melanjutkan pendidikan ke tingkat selanjutnya, yaitu Dayah. Ya, terus lembaga yang selanjutnya itu Dayah. Dayah di sini itu setingkat dengan SMA ya, atau pendidikan tingkat tinggi di Aceh. Tetapi pendidikan di Dayah ini itu terkesan sangat monoton dalam penyusunan kurikulum, karena itu masih menggunakan sistem lama. Artinya kitab yang diajarkan adalah kitab-kitab abad pertengahan, di mana secara keseluruhan kurikulum pada Dayah itu tidak ada perubahan dan perkembangan, yang ada hanyalah pengulangan. Di Dayah ini tenaga pendidik adalah orang alim yang biasa disebut dengan Tengku Cik. Biasanya itu Tengku Cik ini mengangkat asisten, disebut dengan Tengku Rangkang. Pada masa Kesultanan Aceh, Dayah itu menawarkan 3 tingkat pengajaran. Yang pertama itu Rangkang untuk junior, terus yang kedua itu Balai untuk senior, dan Dayah Manyang untuk universitas. Ditinjau dari segi materinya, Dayah itu
pembelajarannya itu mengajarkan mata pelajaran agama semata-mata hanya bertitik tolak kepada kitab-kitab klasik. Pada umumnya pelajaran dimulai dengan kitab-kitab yang sederhana, kemudian dilanjutkan dengan kitab-kitab yang lebih mendalam. Tingkatan suatu daya dapat diketahui dari jenis kitab-kitab yang diajarkan. Terus dari segi metodenya itu menggunakan metode neutrah atau neudebat yang dalam pesantren Jawa itu biasa disebut dengan sorogan dan wetonan. Ditinjau dari segi sistem pembelajaran menggunakan sistem non klasikal di mana santri tidak dibagi berdasarkan tingkat kelas tetapi berdasarkan kitab yang dipelajarinya. Terus dari segi manajemen pendidikan itu sendiri, lembaga pendidikan ini tidak mengenal nomor induk pelajar, ada rapor, ada sertifikat dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya lembaga pendidikan Islam Nusantara klasik yang ketiga yaitu adalah pesantren. Seperti yang kita ketahui bersama, pesantren itu adalah lembaga pendidikan yang sudah tidak asing lagi di telinga kita, di mana pesantren sampai sekarang itu masih memiliki eksistensi yang tinggi dan dianggap sebagai ujung tombak dalam penyebaran Islam di Nusantara. Sebagai sebuah lembaga pendidikan Islam, pesantren dipandang dari historis kultural. Pesantren dapat dikatakan sebagai training center yang sekaligus menjadi sebuah cultural center Islam yang dikembangkan oleh masyarakat, khususnya masyarakat Islam. Berdirinya pesantren di Indonesia adalah sebuah tuntunan dari keinginan masyarakat Islam menuju hidup yang lebih layak dan bebas dari kolonial. Dan dalam catatan sejarah pesantren, yang pertama kali berdiri di Indonesia adalah pesantren Pamekasan di Madura. Pesantren adalah sebuah lembaga pendidikan yang memiliki keunikan tersendiri dengan sistem pendidikan yang diterapkan dalam lembaga-lembaga yang lain. Keunikan tersebut antara lain memakai sistem tradisional yang mempunyai kebebasan penuh dibandingkan dengan sekolah yang lain. Terus kehidupan di pesantren menampakkan semangat demokrasi karena mereka praktis bekerja sama mengatasi problem non-kurikuler mereka. Terus selanjutnya para santri tidak mengidap penyakit simbolis yaitu perolehan gelar dan ijazah karena sebagian besar pesantren tidak mengeluarkan ijazah, sedangkan santri dengan ketulusan hatinya masuk ke pesantren tersebut tanpa adanya ijazah dengan tujuan untuk mencari keridhaan Allah saja. Terus sistem pendidikan pesantren mengutamakan kesederhanaan, idealis, persaudaraan, persamaan, rasa percaya diri dan keberanian, serta alumni pondok pesantren tidak ingin menduduki jabatan pemerintahan sehingga hampir tidak dapat dikuasai oleh pemerintah. Elemen-elemen di pondok pesantren itu ada 6. Yang pertama, kiai. Kiai di sini adalah elemen yang sangat penting dalam sebuah pesantren, di mana kiai itu bertugas untuk membimbing dan mengarahkan santri-santrinya agar memperoleh kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Terus yang kedua itu ada santri. Santri yaitu adalah orang yang belajar, orang yang datang ke pesantren dengan tujuan untuk mempelajari ilmu agama. Terus yang ketiga itu pondok, di mana pondok itu adalah tempat tinggal para santri yang belajar di pesantren. Terus yang keempat itu masjid. Masjid adalah elemen yang tidak dapat dipisahkan dengan pesantren dan dianggap sebagai tempat yang paling tepat untuk mendidik para santri, terutama dalam sholat 5 waktu, khutbah dan sholat Jumat, dan mengajarkan kitab-kitab klasik. Masjid ini memiliki kedudukan yang sangat penting dalam pesantren karena hampir semua kegiatan santri itu berpusat di masjid. Terus yang selanjutnya itu ada pengajaran kitab kuning, di mana pesantren itu sangat identik dengan kitab-kitab kuning yang mana sumber rujukan utama dari pembelajaran di pesantren itu sendiri adalah kitab-kitab kuning. Kitab kuning yang digunakan di sini adalah kitab-kitab yang kitab kuning yang tidak memiliki harokat. Biasanya kitab-kitab tersebut itu membahas tentang fikih, nahwu, usul fikih, hadis, tafsir, dan lain sebagainya.
Terus metode yang digunakan di pesantren itu ada 3 macam. Yang pertama itu wetonan, yaitu metode di mana santri mengikuti pelajaran dengan duduk di sekeliling kiai yang menerangkan pelajaran. Santri menyimak kitab masing-masing dan mencatat jika perlu. Dilakukan setelah sholat fardu. Di Jawa Barat metode ini disebut dengan bandungan, atau kalau di Sumatera itu disebut dengan halaqah. Terus yang kedua itu sorogan, yaitu metode di mana santri itu menghadap kiai dengan membawa kitab yang akan dipelajarinya. Di sini itu santri nanti akan menyetorkan bacaannya, lah nanti kiai itu akan membenarkan kesalahan-kesalahan yang kesalahan-kesalahan yang dibacakan oleh santri tersebut. Terus yang ketiga itu hafalan, yakni suatu metode di mana santri menghafal teks atau kalimat tertentu dari kitab yang dipelajarinya. Di pesantren itu sangat kuat dengan pemahaman bahwa al-fahmu ba'da hifdzi. Jadi kefahaman seorang santri itu lebih mudah diperoleh ketika santri tersebut sudah menghafalkan teks-teks kitab tersebut. Makanya di pesantren itu tidak heran kalau santri-santri itu banyak hafal kitab-kitab. Contoh yang paling banyak itu tentang nadoman, karena hampir di seluruh pesantren pasti santrinya itu wajib untuk menghafalkan nadoman. Fungsi pesantren di sini itu tidak hanya sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga berfungsi sebagai lembaga sosial dan penyiaran agama. Di samping itu, pesantren juga mempunyai peranan yang sangat besar dalam merespon ekspansi politik imperialis Belanda dalam bentuk menolak segala sesuatu yang berbau barat dengan menutup diri dan menaruh sikap curiga terhadap unsur-unsur asing. Dan lebih dari itu, pesantren sebagai tempat mengobarkan semangat jihad untuk mengusir penjajah dari tanah air. Ya, seperti yang kita ketahui dari cerita-cerita kayak Mbah Hasyim Asy'ari itu, beliau adalah orang yang mengobarkan semangat pada santri-santrinya untuk berjihad melawan penjajah. Selain itu juga ada Mbah Abbas Butet Cirebon dan lain-lain. Lembaga pendidikan Islam Nusantara Klasik yang terakhir yaitu Surau. Surau itu adalah lembaga pendidikan yang sistem pendidikannya itu memiliki banyak kesamaan dengan pesantren, di mana murid di surau itu tidak terikat dengan sistem administrasi yang ketat. Guru mengajar dengan metode bandungan dan sorogan. Murid itu berpindah dari satu surau ke surau yang lain ketika dia itu sudah merasa cukup akan ilmu yang diperoleh di surau yang pertama. Terus dari segi mata pelajaran yang diajarkan itu sebelum adanya pembaruan di awal abad ke-20 ya, itu adalah mata pelajaran agama yang bersumber dari kitab-kitab klasik. Sistem yang digunakan itu juga sama dengan sistem pembelajaran di pesantren, yaitu sistem pendidikan halaqah. Selain sebagai lembaga pendidikan, surau juga dianggap sebagai tempat praktik para sufi atau torekot ya. Ya, demikian materi tentang demikian materi tentang kurikulum pendidikan Islam Nusantara Klasik. Selanjutnya akan dilanjutkan tentang kurikulum pendidikan Islam Nusantara modern. Lembaga Pendidikan Islam Modern Nusantara. Yang pertama, pesantren. Pada dasarnya, pesantren merupakan lembaga pendidikan yang sudah ada sejak zaman klasik. Namun, seiring berjalannya waktu, pesantren juga mengalami modernisasi baik dari segi kurikulum maupun infrastruktur. Menurut Mahmud Yunus, dimulainya modernisasi pendidikan Islam di Indonesia yaitu dari tahun 1931, di mana Lembaga Pendidikan Islam Indonesia memasuki warna baru. Modernisasi pendidikan Islam Indonesia dirintis oleh para alumni-alumni yang belajar di negara-negara Timur Tengah, khususnya Mekah. Memasuki abad ke-19, baru terdapat pesantren yang benar-benar diakui secara luas sebagai pesantren. Pesantren pada masa ini yang masih terkenal adalah pesantren Tifku Ireng yang didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari
Pondok Pesantren Tambak Beras Jombang didirikan oleh Kiai Hasbullah, Pesantren Rejoso Petarangan Jombang didirikan oleh Kiai Haji Tamin, Pesantren Modern Kotor Ponorogo didirikan oleh Kiai Haji Imam Syarkashi. Sistem pendidikan. Beberapa pesantren modern tetap menerapkan sistem pendidikan yang lama seperti Sorogan atau Bandungan. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa ada perubahan seiring dengan perubahan paradigma pendidikan tradisional dengan sistem atau metode Sorogan dan Bandungan menuju paradigma pendidikan modern dengan metode modern. Latar belakang modernisasi. Latar belakang dan pola-pola pembaruan dalam Islam khususnya dalam pendidikan mengambil tempat sebagai 1. Golongan yang berorientasi pada pola pendidikan modern barat. 2. Gerakan pembaruan pendidikan Islam yang berorientasi pada sumber Islam yang murni. Dan 3. Pembaruan pendidikan yang berorientasi pada nasionalisme. Lembaga pendidikan Islam modern yang kedua adalah madrasah. Sejarah madrasah. Kata madrasah dalam bahasa Arab madrasatun berarti tempat atau wahana untuk mengenyam proses pembelajaran. Dalam bahasa Indonesia, madrasah disebut dengan sekolah yang berarti bangunan atau lembaga untuk belajar dan memberi pengajaran. Karenanya, istilah madrasah tidak hanya diartikan sekolah dalam arti sempit, tetapi juga bisa dimaknai rumah, istana, kutab, perpustakaan, surau, masjid, dan lain-lain. Bahkan seorang ibu juga bisa dikatakan madrasah pemula. Sistem pendidikan. Secara hierarkis, madrasah bila dipelajari dari segi historis memiliki 3 perjenjangan, yaitu madrasah awaliyah, madrasah al-wusta, dan madrasah al-a'la. Jika di bahasa Indonesiakan, masing-masing memiliki makna sebagai berikut. Sekolah pemula yang kemudian lebih dikenal dan dibakukan menjadi sekolah dasar, sekolah menengah meliputi sekolah menengah pertama dan sekolah umum, madrasah al-a'la berarti sekolah atas atau bahkan sekolah tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Haji Ibrahim, NIM 1717402264. Saya akan menjelaskan perbedaan aliran pendidikan klasik dan pendidikan modern. Metode pendidikan klasik merupakan metode yang masih mengundul buku sebagai panduan belajar dan hanya mendapatkan materi dalam kegiatan belajar, hanya bersifat menonton atau satu arah. Adapun metode pendidikan modern yang merupakan metode yang sudah banyak diterapkan di Indonesia, khususnya di kota-kota besar. Metode pendidikan ini lebih berfokus kepada siswa, di mana siswa dituntut untuk berperan aktif dan memiliki kreativitas yang baik dalam proses belajar di kelas maupun di luar kelas. Di sini kita juga bisa mendapatkan berbagai macam pengalaman karena kita terkadang langsung melakukan yang mana praktek dan alat-alat yang telah disediakan oleh pihak sekolah. Pendidikan di Indonesia sendiri terus mengalami perkembangan dari hampir segala sisi, baik itu dari tenaga pengajar atau teknologi yang digunakan. Misalnya sendiri itu penggunaan papan tulis. Jika dulu masih menggunakan papan tulis dengan kapur, sekarang telah menggunakan spidol dengan papan kaca atau dengan papan whiteboard. Untuk pendidikan sendiri tidak hanya bisa didapati dari sekolah. Terkadang orang tua siswa sendiri yang masih memberikan kepada anaknya untuk melakukan bimbingan belajar dengan tujuan untuk lebih. Kreativitas siswa harus selalu ditingkatkan guna untuk mengimbangi persaingan untuk masa kini. Pentingnya kreativitas dimiliki oleh anak juga mendukung untuk menghadapi komposisi di mana yang akan datang. Jika kita mempunyai kreativitas untuk dapat mengembangkan banyak hal, dan itu merupakan suatu poin tambahan untuk bisa mendapatkan pekerjaan atau membangunkan lapangan pekerjaan.